Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat. Nah teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip Lembaga Pembiayaan Syariah. Nah teman-teman, jangan lupa menonton video ini sampai akhir ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Anggota dari kelompok 6 ini ada Nur Nahdia dengan NIM 4118161. Yang kedua ada Noni Pradipta Devi dengan NIM 4118176. Dan saya sendiri Triwahyuningsih dengan NIM 4118158. Untuk pembahasan materi pada kali ini akan dibagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama ada prinsip pembiayaan syariah, yang kedua ada operasional pembiayaan syariah, yang ketiga studi kasus, dan yang terakhir kesimpulan. Nah teman-teman, mari kita bahas pembahasan kali ini bersama-sama ya. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai prinsip lembaga pembiayaan syariah. Dalam POJK nomor 31/POJK.05 tahun 2014 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah sendiri adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, dalam menjalankan operasionalnya, lembaga pembiayaan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah memenuhi prinsip keadilan atau al-adl, yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberikan sesuatu pada yang berhak, kemudian serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Yang kedua adalah keseimbangan atau tawazun, yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, kemudian bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. Prinsip yang ketiga adalah maslahah, yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, serta harus memenuhi 3 unsur, yaitu kepatuhan syariah atau halal, bermanfaat dan membawa kebaikan atau thayyib dalam aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Yang keempat adalah prinsip universalisme atau alamiah, yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Nah, selain wajib memenuhi prinsip-prinsip yang sebelumnya, lembaga pembiayaan syariah juga tidak diperbolehkan untuk mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu unsur gharar, maisir, riba, zulum, kemudian riswah, dan objek haram. Yang pertama adalah gharar. Apa sih gharar itu? Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, kemudian tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Kemudian yang kedua adalah maisir. Maisir yaitu transaksi yang bersifat spekulatif atau untung-untungan, yang tidak terkait langsung dengan produktivitas di sektor real. Kemudian yang ketiga adalah riba. Riba sendiri yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, di mana transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas atau kuantitasnya, dan waktu penyerahan atau fadl. Yang keempat adalah zulum. Zulum adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Yang selanjutnya adalah riswah.
Rishwah adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya dalam mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi. Yang terakhir adalah objek haram. Objek haram ini yaitu suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan operasional dalam pembiayaan syariah. Kegiatan pembiayaan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad tunggal atau gabungan akad setelah akad terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penggunaan gabungan akad dilakukan dalam kegiatan pembiayaan syariah tertentu, diantaranya yaitu dalam penggunaan akad jual beli, akad ijaroh, dan akad keperantaraan dengan tujuan untuk melakukan pembiayaan jasa usaha keperantaraan dalam bisnis properti. Kegiatan pembiayaan syariah meliputi sejumlah pembiayaan yang terdiri dari sejumlah akad, diantaranya yaitu yang pertama ada pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk barang atau transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli yaitu ada akad murabahah, akad salam, dan akad istisna. Yang kedua yaitu pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian syariah yang telah disepakati oleh para pihak. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan investasi yaitu yang pertama ada akad mudharabah, yang kedua ada akad musyarakah, akad mudharabah mutasyarokah, dan akad musyarakah mutanakisah. Yang terakhir yaitu akad pembiayaan jasa. Pembiayaan jasa adalah pemberian atau penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat jasa atas suatu barang, pemberian pinjaman atau dana talangan, atau pemberian pelayanan dengan tanpa pembayaran imbal jasa atau ujrah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jasa diantaranya yang pertama yaitu ada akad ijaroh, yang kedua dengan menggunakan akad ijaroh mutawiyah bitamalik atau biasa disingkat dengan IMBT, yang ketiga dengan menggunakan akad hawalah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai studi kasus dengan judul Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah atau KPR Sejahtera pada BRI Syariah Pemalang. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pemalang merupakan salah satu bank dengan pembiayaan syariah yang memiliki produk pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR. Produk KPR BRI Syariah Kantor Cabang Pemalang diberi nama KPR Faedah BRI Syariah IB dan KPR Sejahtera BRI Syariah IB, di mana KPR Faedah BRI Syariah IB diperuntukkan bagi masyarakat luas dan pemilihan rumah sesuai keinginan. Sedangkan KPR Sejahtera BRIS yaitu IB merupakan pembiayaan KPR bersubsidi sejahtera dengan prinsip syariah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perusahaan atau VLPP dari Kementerian Perumahan Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil berpenghasilan rendah. BRI Syariah Kantor Cabang Pemalang dalam memasarkan produk ini menggunakan beberapa pemilihan akad yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, antara lain dengan akad jual beli murabahah dan akad sewa beli ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT. Meskipun kenyataannya BRI Syariah Kantor Cabang Pemalang lebih banyak menggunakan akad pembiayaan murabahah.
Murabahah sebagai akad yang digunakan dalam pembiayaan KPR di BRI Syariah Kantor Cabang Pemalang adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam definisinya disebutkan adanya keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Penetapan pembiayaan murabahah dalam pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR sejahtera pada BRI Syariah Kantor Cabang Pemalang juga dilakukan oleh lembaga perbankan syariah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik minat konsumen, serta mencapai keberhasilan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya saya akan menyimpulkan materi pada kali ini mengenai prinsip pembiayaan syariah, yaitu dalam prinsip operasionalnya, lembaga pembiayaan syariah mempunyai prinsip keadilan, keseimbangan, maslahah, dan universalisme. Serta dalam operasionalnya, lembaga pembiayaan syariah tidak boleh mengandung unsur gharar, riba, maisir, kemudian zulum, riswah, dan juga objek haram. Dalam kegiatan pembiayaan syariah, ada pembiayaan jual beli, kemudian pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa yang mana dalam kegiatannya itu disesuaikan dengan masing-masing akad. Dalam studi kasus mengenai strategi pemasaran produk pada pembiayaan kepemilikan rumah sejahtera pada BRI Syariah Pemalang, dalam memasarkan produknya menggunakan beberapa pemilihan akad yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu antara lain dengan akad jual beli murabahah dan akad sewa beli ijarah muntahiyah bitamlik. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video pemaparan dari kelompok kami sampai akhir. Selanjutnya, jika teman-teman ingin bertanya, silahkan bisa ditanyakan pada sesi diskusi pada grup WhatsApp KS Kontemporer A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.